Peristiwa ini bermula dari sebuah pengajian yang seharusnya menjadi ajang menebar hikmah. Namun, tak disangka, ucapan Gus Miftah yang dinilai kasar kepada seorang penjual es teh bernama Pak Sun Haji, justru memicu kontroversi besar. Video kejadian tersebut viral di media sosial, memancing gelombang kritik tajam terhadap Gus Miftah, sekaligus simpati luar biasa kepada Pak Sun Haji. Tak hanya menjadi buah bibir masyarakat, insiden ini melahirkan reaksi berantai yang tak terduga. Pak Sun Haji tiba-tiba menjadi simbol perjuangan rakyat kecil yang disepelekan, mendapatkan simpati, donasi ratusan juta, hingga hadiah umroh gratis. Di sisi lain, Gus Miftah menghadapi gelombang hujatan yang tak kunjung reda. Para influencer dan YouTuber ikut memanfaatkan momen ini, menuai berkah dari konten viral, yang mengangkat kisah sang penjual es teh. Semua ini membuat publik bertanya-tanya. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Apakah ini hanya kontroversi biasa, atau ada sesuatu yang lebih besar di balik layar? Dalam tradisi tasawuf, para wali Allah kerap melakukan tindakan yang di luar nalar manusia biasa. Ini disebut Sir al-Wali, rahasia yang hanya diketahui oleh mereka yang telah mencapai makrifat. Orang awam cenderung memahami kejadian ini secara harfiah. Mereka melihat Gus Miftah sebagai sosok yang membuat kesalahan besar dan pantas dihujat. Namun, bagi mereka yang mendalami spiritualitas tingkat tinggi, kejadian ini bisa jadi adalah bagian dari strategi ilahiyah, untuk mendatangkan keberkahan kepada banyak orang. Kisah-kisah para wali Allah, kerap diwarnai tindakan yang sulit dimengerti oleh logika manusia biasa. Mereka disebut memiliki karomah, kemampuan luar biasa, yang seringkali tersembunyi di balik perilaku yang tampak kontroversial. Dalam pandangan spiritual, derajat seseorang yang teraniaya seringkali diangkat oleh Allah. Kejadian ini, menurut para ulama tasawuf, bisa saja merupakan bentuk karomah yang sengaja diatur oleh Gus Miftah, untuk membantu Pak Sun Haji. Apakah kejadian ini adalah salah satu bentuk karomah Gus Miftah? Ataukah ini hanya kebetulan yang membawa berkah bagi banyak pihak? Mari kita telusuri lebih dalam makna tersembunyi di balik fenomena ini. Semua berawal dari sebuah pengajian yang digelar oleh Gus Miftah, seorang dai yang dikenal karena gaya dakwahnya yang santai, dan sering mencampurkan humor dalam ceramahnya. Pada kesempatan itu, suasana awal pengajian tampak penuh canda tawa, hingga kemudian Gus Miftah melontarkan komentar, yang dianggap merendahkan Pak Sun Haji, seorang penjual es teh yang menjajakan dagangannya di antara para jamaah. Dalam nada bercanda, ia menyebut Pak Sun Haji dengan kata-kata yang dianggap tidak pantas, sehingga membuat suasana menjadi janggal. Video momen tersebut direkam oleh salah satu peserta dan diunggah ke media sosial, tanpa disangka akan memicu kontroversi besar. Tidak ada yang menyangka, bahwa insiden ini akan menjadi viral di seluruh Indonesia. Dalam hitungan jam, video tersebut menyebar di media sosial, memantik gelombang kritik dari masyarakat, yang merasa tindakan tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang ulama. Kata-kata yang dinilai kasar itu memicu kekecewaan di kalangan masyarakat, terutama mereka yang menghormati profesi sederhana seperti yang digeluti Pak Sun Haji. Insiden ini tidak hanya melibatkan Gus Miftah dan Pak Sun Haji, tetapi juga menyentuh berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Dari simpati luar biasa yang diterima Pak Sun Haji, hingga gelombang hujatan terhadap Gus Miftah, peristiwa ini menjadi cerminan dinamika sosial di era media digital. Tidak hanya itu, insiden ini turut memberikan berkah bagi banyak pihak, dari Pak Sun Haji yang menerima donasi besar, hingga para konten kreator yang meraup keuntungan dari konten viral.
Peristiwa ini pun menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang, yang biasanya terpecah belah oleh perbedaan, dalam satu suara yang sama. Namun, pertanyaan yang lebih mendalam mulai muncul. Apakah semua ini benar-benar hanya serangkaian kebetulan? Dalam tradisi spiritual Islam, terutama di kalangan sufi, tidak ada yang kebetulan. Para wali Allah seringkali melakukan tindakan yang tampak kontroversial, tetapi membawa dampak besar, yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang mencapai tingkat makrifat. Apakah tindakan Gus Miftah adalah bagian dari strategi spiritual, untuk mendatangkan keberkahan yang lebih luas? Ataukah ini sekadar insiden biasa yang tak terduga? Peristiwa ini membuka pintu diskusi yang menarik, menggabungkan dimensi sosial, spiritual, dan bahkan ekonomi, yang mengajarkan kita, untuk tidak hanya melihat sesuatu dari permukaannya saja. Publik mulai menunjukkan simpati besar kepada Pak Sun Haji. Sosok yang awalnya tidak dikenal ini, mendadak menjadi simbol perjuangan rakyat kecil. Gelombang donasi mengalir deras, baik melalui rekening pribadi, maupun penggalangan dana yang dilakukan oleh berbagai komunitas. Tidak hanya uang, hadiah berupa umroh gratis pun diberikan kepadanya, sebagai bentuk solidaritas dan dukungan moral. Seiring dengan meningkatnya perhatian masyarakat, media arus utama mulai meliput kisah ini, menjadikannya sebagai berita utama yang terus diperbincangkan. Para YouTuber dan influencer juga ikut memanfaatkan momentum ini, membuat berbagai konten yang mengulas kisah Pak Sun Haji, dan mengkritik tindakan Gus Miftah. Video-video tersebut mendapatkan jutaan penonton, membawa keuntungan finansial bagi para kreator konten, dan memperluas jangkauan cerita ini. Fenomena ini dengan cepat menjadi perhatian nasional, tidak hanya karena kontroversi di antara Gus Miftah dan Pak Sun Haji, tetapi juga karena dampak luas yang ditimbulkannya. Peristiwa ini tidak hanya menciptakan perdebatan, tetapi juga menjadi ladang keberkahan bagi banyak pihak. Gus Miftah mungkin menjadi sasaran hujatan, tetapi Pak Sun Haji, media, dan para konten kreator, justru mendapat berkah luar biasa dari viralitas yang terjadi. Menunjukkan bagaimana sebuah peristiwa sederhana, dapat berkembang menjadi fenomena besar yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Dari pengajian kecil hingga menjadi pembicaraan nasional, insiden ini membawa banyak pelajaran, tentang bagaimana media, empati publik, dan dinamika sosial, bekerja di era digital. Dalam hiruk-pikuk peristiwa ini, Pak Sun Haji menjadi pusat perhatian masyarakat. Sosoknya yang sederhana, seorang penjual es teh yang bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan hidup, membangkitkan simpati yang mendalam. Banyak orang melihatnya sebagai cerminan perjuangan rakyat kecil, yang seringkali dipandang sebelah mata. Saat ucapan Gus Miftah yang dianggap merendahkan viral, publik merasa Pak Sun Haji adalah korban yang layak dibela. Ia menjadi simbol, bagaimana orang-orang sederhana harus dihormati, dan diberi tempat yang layak dalam kehidupan bermasyarakat. Gelombang empati ini memperlihatkan kekuatan solidaritas publik. Orang-orang dari berbagai latar belakang bersatu dalam memberikan dukungan kepada Pak Sun Haji, baik secara moral maupun materi. Kisahnya menginspirasi banyak pihak, untuk lebih peduli terhadap mereka yang hidup sederhana, namun penuh semangat untuk terus berjuang. Di sisi lain, Gus Miftah mendapat gelombang kritik yang deras. Sebagai seorang ulama yang dihormati, tindakannya dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang mengajarkan kelembutan, kasih sayang, dan penghormatan kepada sesama. Kata-kata yang dilontarkan dalam suasana ceramah, meski mungkin dimaksudkan sebagai candaan, dianggap tidak pantas, karena menyakiti perasaan orang lain, terutama seseorang yang memiliki kehidupan sederhana seperti Pak Sun Haji. Publik memandang,
bahwa seorang tokoh agama seharusnya memberikan teladan, bukan justru menunjukkan perilaku yang bisa melukai hati orang lain. Kekecewaan ini meluas, tidak hanya di kalangan umat Islam, tetapi juga masyarakat umum, yang berharap lebih dari seorang pemuka agama. Kritik tersebut menjadi refleksi atas harapan besar masyarakat terhadap figur-figur yang dianggap memiliki peran moral di tengah komunitas. Meski awalnya bermula dari kejadian yang menyakitkan, simpati masyarakat terhadap Pak Sun Haji menghasilkan dampak positif yang luar biasa. Donasi besar-besaran mengalir dari berbagai penjuru negeri, mengumpulkan ratusan juta rupiah dalam waktu singkat. Selain uang, Pak Sun Haji juga mendapatkan hadiah umroh gratis, yang menjadi simbol penghargaan atas kesederhanaan dan kesabarannya dalam menghadapi situasi ini. Tidak hanya itu, peristiwa ini juga membawa perhatian lebih kepada pekerja kecil seperti Pak Sun Haji. Banyak orang mulai menyadari pentingnya menghargai setiap profesi, betapapun sederhana kelihatannya. Kejadian ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran sosial akan pentingnya empati, penghormatan, dan dukungan terhadap mereka yang bekerja keras dalam kehidupan sehari-hari. Di balik kritik dan kontroversi, peristiwa ini menunjukkan kekuatan solidaritas sosial yang luar biasa. Pak Sun Haji tidak hanya mendapatkan dukungan materi, tetapi juga perhatian dan penghormatan, yang mungkin tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Fenomena ini menjadi bukti, bahwa di tengah kekurangan, masih banyak masyarakat yang peduli, dan bersedia berbagi untuk mereka yang membutuhkan. Sementara itu, kritik terhadap Gus Miftah juga menjadi pengingat, bahwa setiap tindakan publik figur memiliki dampak besar, dan kata-kata memiliki kekuatan yang bisa menyakiti atau membangun. Peristiwa Gus Miftah dan Pak Sun Haji tidak hanya memantik reaksi emosional dari masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi banyak pihak. Di era digital, viralitas sebuah kejadian seperti ini adalah emas bagi media, YouTuber, dan influencer TikTok atau Instagram. Mereka dengan cepat menangkap momentum, membuat konten berupa analisis, opini, atau sekadar menceritakan kembali insiden ini dengan sudut pandang mereka. Para YouTuber, khususnya, menikmati peningkatan drastis dalam jumlah penonton di kanal mereka. Video yang mengulas insiden ini ditonton jutaan kali, menghasilkan pendapatan dari iklan yang signifikan melalui platform seperti YouTube. Influencer di media sosial juga memanfaatkan momen ini, untuk meningkatkan trafik di akun mereka. Dengan memposting konten terkait, mereka berhasil menarik perhatian audiens baru, yang pada akhirnya, memperkuat posisi mereka sebagai kreator konten populer. Media arus utama pun tak ketinggalan. Portal berita besar berlomba-lomba menyajikan perkembangan terbaru dari kasus ini, baik dari sisi Gus Miftah maupun Pak Sun Haji. Semakin banyak klik dan kunjungan ke laman berita mereka, semakin besar pula pendapatan yang mereka peroleh dari iklan digital. Dalam waktu singkat, peristiwa ini menjadi tambang emas ekonomi di dunia maya, dengan berbagai pihak mengambil bagian dalam keuntungan yang dihasilkan. Fenomena ini menciptakan rantai keberkahan ekonomi yang unik. Pak Sun Haji, yang sebelumnya hanya dikenal di lingkungan kecilnya, kini mendapatkan perhatian nasional. Tidak hanya menerima donasi ratusan juta rupiah dari masyarakat, ia juga mendapat keuntungan dari pemberitaan dan dukungan yang terus mengalir. Banyak pihak berlomba-lomba memberikan bantuan sebagai bentuk solidaritas, yang secara tidak langsung meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menghargai usaha kecil, seperti yang dijalankan Pak Sun Haji. Di sisi lain, Gus Miftah, meski menjadi sasaran kritik, tetap menjadi topik yang mengundang banyak perhatian. Nama beliau semakin dikenal, baik oleh pendukung maupun oleh mereka yang mengkritiknya.
Dalam dunia dakwah, kontroversi seperti ini seringkali berujung pada peningkatan popularitas, yang bisa menjadi peluang untuk menyampaikan pesan-pesan baru di masa depan. Lebih luas lagi, peristiwa ini membuktikan bagaimana sebuah isu viral dapat menggerakkan ekonomi digital. Penjual es teh seperti Pak Sun Haji mendapatkan donasi, para kreator konten menikmati peningkatan penghasilan, media arus utama memperoleh trafik yang lebih besar, dan masyarakat umum mendapat hiburan serta informasi dan pelajaran dari peristiwa tersebut. Dalam dinamika ini, setiap pihak mengambil bagian dari gelombang viralitas, yang pada akhirnya menjadi ladang rezeki bagi semua. Peristiwa ini juga mengingatkan kita, bahwa di balik setiap kontroversi, ada peluang ekonomi yang siap dimanfaatkan, oleh mereka yang jeli melihat peluang. Viralitas telah menjadi kekuatan besar di era digital, tidak hanya untuk menyebarkan informasi, tetapi juga untuk menciptakan rantai manfaat yang luas bagi banyak orang. Dalam tradisi Islam, terutama di kalangan tasawuf, karomah adalah anugerah luar biasa yang diberikan Allah kepada para walinya. Karomah seringkali melampaui batas logika manusia, sehingga sulit dipahami oleh mereka yang tidak memiliki kedalaman spiritual. Para wali Allah, dengan tingkat makrifat yang tinggi, kerap melakukan tindakan yang di permukaan tampak aneh atau bahkan kontroversial, tetapi sebenarnya mengandung hikmah yang besar. Dalam keyakinan ini, setiap perbuatan mereka adalah bagian dari rencana ilahi, untuk membawa manfaat atau pelajaran kepada umat. Contoh-contoh karomah dalam sejarah Islam, seringkali melibatkan tindakan yang pada awalnya tidak dimengerti, tetapi kemudian terbukti membawa keberkahan luar biasa. Tindakan para wali ini bukan untuk mencari popularitas atau pujian, melainkan untuk mendekatkan umat kepada Allah, dan menyatukan mereka dalam keberkahan bersama. Dalam konteks peristiwa ini, ada yang berpendapat bahwa tindakan Gus Miftah mungkin merupakan bagian dari strategi spiritual yang sulit dipahami oleh orang awam. Dengan mengorbankan dirinya untuk menjadi sasaran kritik dan hujatan, Gus Miftah telah membuka pintu bagi keberkahan besar bagi banyak pihak. Pak Sun Haji, yang sebelumnya hanyalah seorang penjual es teh biasa, diangkat derajatnya, menerima simpati masyarakat, dan mendapatkan rezeki luar biasa. Selain itu, peristiwa ini juga menyatukan berbagai elemen masyarakat, yang biasanya terpecah karena perbedaan pandangan. Dalam penghujatan terhadap Gus Miftah, mereka menjadi satu suara, melupakan perbedaan mereka untuk sementara waktu. Dalam perspektif spiritual, ini bisa dilihat sebagai cara Allah menunjukkan bahwa sesuatu yang tampak negatif bisa membawa dampak positif yang luas, sesuai dengan firman-Nya. Bisa jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Kisah pengorbanan seorang wali demi umat bukanlah hal baru dalam tradisi Islam. Dalam sejarah, terdapat wali yang sengaja menjalani hidup sederhana, atau bahkan menerima penghinaan, agar dapat memberikan pelajaran bagi masyarakat. Mereka seringkali mengambil risiko besar demi kebaikan umat, tanpa peduli pada reputasi atau kehormatan pribadi. Salah satu contoh terkenal adalah kisah Al-Hallaj, seorang sufi besar yang dihukum mati karena ucapannya yang kontroversial. Meskipun ucapannya sulit dimengerti oleh kebanyakan orang, ia tetap teguh dengan keyakinannya, percaya bahwa itu adalah bagian dari tugasnya sebagai wali Allah. Peristiwa seperti ini mengajarkan, bahwa tindakan para wali hanya dapat dimengerti oleh mereka yang telah mencapai tingkat spiritual yang sama. Dalam kasus Gus Miftah, jika dilihat dari perspektif spiritual, tindakan yang tampaknya keliru ini, bisa saja menjadi bagian dari misi untuk menciptakan keberkahan besar. Ia rela menjadi sasaran, agar orang lain mendapatkan perhatian, rezeki, dan pelajaran berharga.
Dalam tradisi Sufi, ini adalah bentuk pengorbanan tertinggi. Mengorbankan harga diri demi kebahagiaan dan keberkahan orang lain. Dalam dunia yang seringkali memandang segala sesuatu secara hitam dan putih, perspektif spiritual mengajarkan bahwa kebenaran memiliki banyak lapisan. Peristiwa Gus Miftah dan Pak Sun Haji adalah pengingat bahwa di balik setiap kejadian, ada rencana ilahi yang mungkin sulit dimengerti oleh logika manusia. Hikmah terbesar dari kontroversi ini adalah pelajaran tentang empati, keberkahan, dan pentingnya melihat sesuatu dengan hati yang lebih dalam. Sebab, seperti yang diajarkan para wali, tidak semua yang tampak buruk adalah buruk, dan tidak semua yang terlihat baik adalah baik. Hanya Allah yang mengetahui rencana sejati di balik segala sesuatu. Salah satu dampak paling mencolok dari peristiwa ini adalah, bagaimana insiden yang tampaknya negatif ini, justru mampu menyatukan berbagai elemen masyarakat. Sebelum kejadian ini, umat beragama seringkali terpecah dalam kelompok-kelompok yang saling berseberangan, baik karena perbedaan pandangan keagamaan, aliran, maupun ideologi. Namun, dalam gelombang reaksi terhadap tindakan Gus Miftah, mereka menemukan satu titik kesepahaman, kritik terhadap sesuatu yang dianggap tidak pantas. Kritik ini tidak hanya datang dari satu golongan, tetapi dari masyarakat lintas agama, lintas budaya, dan lintas latar belakang. Mereka bersatu untuk menunjukkan empati kepada Pak Sun Haji, dan menuntut sikap yang lebih baik dari seorang pemimpin spiritual. Dalam konteks ini, peristiwa ini menjadi momen langka, di mana perbedaan disingkirkan, dan semua pihak bersatu dalam satu tujuan. Yang lebih menarik, persatuan ini tidak hanya terlihat dalam kritik terhadap Gus Miftah, tetapi juga dalam gelombang empati yang meluas. Banyak pihak yang berlomba-lomba memberikan bantuan kepada Pak Sun Haji, tidak peduli apa agama atau latar belakangnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat seringkali terpecah oleh perbedaan, ada nilai-nilai universal seperti empati dan keadilan yang mampu menyatukan mereka. Para wali dalam tradisi Islam seringkali mengorbankan dirinya demi kemaslahatan umat. Dalam hal ini, Gus Miftah bisa jadi sengaja mengambil peran sebagai antagonis, untuk menciptakan gelombang simpati yang luas, sekaligus menyatukan umat dalam semangat kebersamaan. Jika dilihat dari perspektif makrifat, ini adalah karomah luar biasa, yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang telah mencapai tingkat spiritual tinggi. Karomah adalah tanda kebesaran Allah yang diberikan kepada walinya, seringkali dalam bentuk kejadian luar biasa yang tidak bisa dipahami secara rasional. Tindakan Gus Miftah yang dianggap keliru justru bisa dilihat sebagai strategi spiritual. Ia mungkin telah mengorbankan reputasinya demi mendatangkan keberkahan bagi banyak orang. Pak Sun Haji mendapatkan simpati dan rezeki, media mendapatkan berita yang menarik, dan umat menjadi lebih bersatu. Para wali seringkali bertindak di luar kebiasaan, untuk menyampaikan pesan tersembunyi dari Allah. Dalam sejarah Islam, banyak wali yang dicela oleh masyarakat karena tindakan mereka yang tidak dimengerti. Namun, pada akhirnya, hikmah dari tindakan tersebut baru disadari setelah waktu berlalu. Jika dilihat lebih mendalam, peristiwa ini mengajarkan pentingnya melihat sebuah kejadian dari berbagai sudut pandang. Di permukaan, insiden ini tampak seperti sebuah kesalahan besar yang menimbulkan gelombang kritik dan kekecewaan. Namun, jika kita merenung lebih jauh, ada hikmah tersembunyi yang dapat dipetik dari situasi ini. Insiden ini mengingatkan kita bahwa setiap tindakan, terutama dari seorang figur publik, memiliki dampak yang luas. Tindakan yang tampak kecil, seperti ucapan dalam sebuah pengajian, dapat berkembang menjadi peristiwa besar yang melibatkan berbagai pihak.
Hal ini mengajarkan pentingnya tanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, terutama bagi mereka yang menjadi panutan masyarakat. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana sesuatu yang tampak negatif dapat membawa dampak positif yang luas. Pak Sun Haji, yang awalnya adalah sosok yang tidak dikenal, mendapatkan perhatian, simpati, dan rezeki yang luar biasa. Banyak orang belajar untuk lebih menghargai profesi sederhana dan memahami nilai kerja keras. Selain itu, masyarakat luas diingatkan akan pentingnya empati dan solidaritas terhadap sesama. Insiden ini mengajarkan bahwa dalam setiap kontroversi, ada ruang untuk refleksi dan perbaikan. Gus Miftah, sebagai pusat dari kritik ini, memiliki peluang untuk menunjukkan sikap yang lebih bijaksana, baik melalui klarifikasi, maupun langkah nyata untuk memperbaiki hubungannya dengan masyarakat. Peristiwa ini menjadi pelajaran bagi semua pihak, bahwa manusia tidak luput dari kesalahan, tetapi yang lebih penting, adalah bagaimana kita merespons dan belajar darinya. Dampak sosial yang lebih luas dari peristiwa ini menunjukkan bahwa di balik setiap kejadian, ada potensi untuk menciptakan kebaikan yang lebih besar. Peristiwa ini bukan hanya tentang Gus Miftah dan Pak Sun Haji, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat merespons, bersatu, dan belajar dari situasi tersebut. Insiden ini tidak hanya menjadi kontroversi, tetapi juga momen refleksi, yang mengajarkan nilai-nilai penting seperti empati, tanggung jawab, dan kebijaksanaan. Dengan memahami hikmah di balik peristiwa ini, kita diingatkan, bahwa tidak ada kejadian yang sepenuhnya buruk. Dalam setiap kesulitan, ada peluang untuk menemukan pelajaran, memperbaiki diri, dan menciptakan manfaat bagi banyak orang. Dalam tradisi tasawuf, Ser al-Wali atau rahasia para wali, adalah konsep yang mengacu pada tindakan atau peristiwa tertentu, yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang telah mencapai tingkat makrifat, pengetahuan spiritual mendalam. Para wali Allah seringkali bertindak di luar nalar manusia biasa, karena mereka tidak hanya terikat pada hukum logika, melainkan lebih tunduk pada kehendak dan rencana ilahi. Wali Allah memiliki pemahaman yang mendalam tentang hikmah di balik setiap peristiwa. Mereka bertindak bukan berdasarkan penilaian duniawi, tetapi atas petunjuk yang tidak selalu tampak jelas bagi orang-orang awam. Oleh karena itu, tindakan mereka seringkali dianggap aneh, kontroversial, atau bahkan salah oleh masyarakat umum. Namun, dalam kerangka tasawuf, segala sesuatu yang dilakukan oleh wali Allah, selalu membawa manfaat yang lebih besar, meskipun dampaknya mungkin baru terlihat setelah waktu berlalu. Contoh klasik dari Ser al-Wali adalah kisah Nabi Khidir dalam Al-Quran. Tindakannya yang tampak aneh di mata Nabi Musa, merusak kapal, membunuh seorang anak, dan memperbaiki dinding tanpa bayaran, ternyata memiliki tujuan ilahi yang lebih besar. Seperti halnya Khidir, wali Allah kerap melakukan sesuatu, yang hanya dapat dipahami oleh mereka, yang memiliki pandangan spiritual yang mendalam. Dalam perspektif tasawuf, kontroversi seringkali dipahami sebagai bagian dari ujian spiritual. Apa yang tampak buruk di mata manusia, seringkali memiliki hikmah yang tersembunyi di baliknya. Sebuah peristiwa yang penuh kritik dan celaan, bisa saja menjadi sarana untuk mendatangkan keberkahan yang lebih besar bagi orang banyak. Konteks ini bisa diterapkan pada peristiwa Gus Miftah dan Pak Sun Haji. Tindakan Gus Miftah, yang di permukaan tampak sebagai kesalahan, merupakan bagian dari rencana ilahi untuk mendatangkan keberkahan yang lebih luas. Pak Sun Haji, seorang penjual es teh sederhana, menjadi simbol empati dan solidaritas masyarakat.
Melalui kejadian ini, ia diangkat derajatnya, menerima simpati yang luar biasa, dan mendapatkan rezeki yang melimpah. Dalam tradisi tasawuf, keberkahan tidak hanya dilihat dari hasil materi, tetapi juga dari dampak spiritual yang ditinggalkan. Peristiwa ini menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpecah oleh perbedaan pandangan. Bahkan, kritik terhadap Gus Miftah membawa pelajaran penting tentang kehati-hatian dalam bertindak, terutama bagi para pemimpin spiritual. Dengan cara ini, kontroversi menjadi sarana untuk introspeksi, refleksi, dan pembelajaran. Tasawuf juga mengajarkan bahwa para wali seringkali rela mengorbankan diri mereka demi kebaikan umat. Dalam cerita para sufi, ada banyak contoh di mana seorang wali rela menjadi bahan cercaan atau bahkan kehilangan reputasi, demi mendatangkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Hal ini karena para wali tidak terikat pada keinginan duniawi seperti popularitas atau penghormatan, tetapi lebih peduli pada keberhasilan misi spiritual mereka. Gus Miftah, dalam perspektif ini, bisa saja memainkan peran tersebut. Ia mengambil beban kritik dari masyarakat, sementara manfaatnya justru dirasakan oleh banyak orang. Pak Sun Haji mendapatkan keberkahan langsung, sementara masyarakat belajar tentang pentingnya empati, solidaritas, dan penghormatan terhadap orang kecil. Bahkan para kreator konten yang memanfaatkan peristiwa ini, juga mendapatkan manfaat ekonomi, yang secara tidak langsung menggerakkan rantai keberkahan lebih luas. Dalam tasawuf, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini, memiliki makna dan hikmah yang lebih besar, meskipun sulit dipahami oleh akal manusia biasa. Kontroversi tidak selalu menjadi tanda kesalahan, tetapi bisa menjadi alat untuk menyampaikan pelajaran, menyatukan umat, dan mendatangkan keberkahan. Allah bekerja dengan cara yang tidak selalu kita pahami, tetapi selalu mengandung hikmah bagi mereka yang mau merenungkan. Demikian prinsip yang sering diajarkan dalam tasawuf. Kisah ini menjadi pengingat bahwa rahasia ilahi terkadang tersembunyi di balik kejadian yang tampaknya negatif, dan hanya mereka yang memiliki kedalaman spiritual, yang mampu melihat kebenaran sejatinya. Kisah Gus Miftah, Pak Sun Haji, dan viralitas kasus ini, mengajarkan kita untuk melihat suatu peristiwa dari berbagai sudut pandang. Bagi orang awam, ini mungkin hanyalah kontroversi biasa. Namun, bagi mereka yang mendalami makrifat, ada pelajaran besar tentang bagaimana Allah bekerja melalui para walinya. Kejadian ini bukan hanya soal kesalahan dan kritik, tetapi juga tentang bagaimana keberkahan bisa muncul dari sesuatu yang tampaknya buruk. Sebagai manusia, kita diajarkan untuk tidak mudah menghakimi, dan selalu mencari hikmah di balik setiap peristiwa. Mungkin, seperti yang diyakini oleh para ulama tasawuf, ada rencana besar yang sedang Allah jalankan melalui peristiwa ini. Gus Miftah, dengan segala kontroversinya, mungkin saja tengah menjalankan peran sebagai wali yang menyembunyikan dirinya, demi keberkahan umat.